pajak, kembali lagi di podcast Bijak Berduit. Bincang pajak bersama KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Ya, kembali lagi bersama saya Vini dan juga ada narasumber kita hari ini Kakak Nia. Perkenalkan, saya Nia Mardiati. Saya adalah salah seorang penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Hari ini kita akan membahas topik mengenai SPT tahunan PPh Badan. Yang mana kalau dihitung-hitung nih ya Mbak, untuk SPT tahunan itu dia sudah mulai memasuki jangka-jangka mulai mau pelaporan Iya, ya. betul. Kan ini udah akhir tahun ya, Kak Betul. Vini. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki batas waktu untuk penyampaian SPT tahunan, baik untuk orang pribadi maupun untuk badan usaha. Namun dalam hal ini, hari ini kita khusus akan membahas mengenai penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Oke, SPT tahunan PPh Badan. Iya. Oke, Kak, kalau gitu kita akan mulai dari yang pertama ini. Untuk jangka waktunya sendiri, untuk batas waktu Oke. pelaporan SPT tahunan PPh Badan ini kapan, Kak? Jadi berdasarkan aturannya ada di pasal 3 Undang-Undang KUP sebagaimana telah dirubah terakhir di pasal 3 Undang-Undang HPP, batas waktu penyampaian SPT tahunan badan itu berakhirnya adalah 4 bulan sejak tahun pajaknya berakhir. Berarti dalam hal ini 4 bulan itu jatuh temponya ada di tanggal 30 April. Jadi kalau untuk tahun pajak 2023 nanti kita jatuh temponya ada di tanggal 30 April 2024 ya untuk laporan SPT tahunan badannya. Berarti di tahun depannya ya Kak ya, Betul, setelah tahun tahun pajak depannya. berakhir. Jadi tahun pajaknya berakhir dulu, jadi wajib pajak nih dikasih kesempatan nih untuk menyusun laporan apa-apa saja sih yang diperlukan untuk pelaporan SPT tahunan badan. Dikasih waktunya 4 bulan. Cukup lah ya. Cukup 4 bulan ya. Soalnya kalau misalnya tahun berjalannya dia membuat laporannya rapi, pasti Iya. cukup lah waktunya Iya, ya. tinggal nyusun aja Nyusun sih, aja. betul. Oke, tadi kita udah membahas sedikit nih. Diberikan waktu 4 bulan untuk menyiapkan keperluan untuk melaporkan SPT Iya, tahunannya. betul. Nah, kira-kira Kak ini boleh dijelaskan sedikit dong apa aja sih yang dibutuhkan Oke. wajib pajak badan Baik. untuk melaporkan SPT tahunannya? Jadi apa saja sih yang perlu kawan pajak persiapkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan badan ini? Yang pertama, kawan pajak itu kan harus punya formulir ya, formulir Oke. untuk pelaporan SPT-nya. Nah, formulirnya ini didapat dari mana? Kawan pajak untuk sekarang ini kan kita pelaporannya semua sudah online ya, Iya, sudah online melalui DJP online. Jadi yang pertama tentu kawan pajak ini sudah harus memiliki akun DJP online. Oke, berarti harus ada akunnya dulu. Betul. nih. Nah, untuk aktivasi akunnya, untuk registrasi itu kawan pajak perlu yang namanya EVIN. Evi. Betul. Jadi EVIN untuk badannya ya, kan EVIN ada EVIN OP, orang pribadi, tapi ada juga EVIN badan. Nah, untuk mengaktifasi dan registrasi akun DJP online-nya badan, kawan pajak tentu harus buat dulu EVIN punya badannya, lalu nanti tinggal registrasi sehingga akun DJP online-nya aktif seperti itu. Lalu setelah itu yang kedua ada juga kita harus siapkan nih dokumen-dokumen ya terkait untuk pelaporannya, tentunya harus siapkan laporan keuangan. Gitu. Karena kalau untuk badan usaha itu kan wajib ya Kak Vini untuk menyelenggarakan pembukuan. Jadi dia harus bikin laporan keuangan yaitu laba rugi dan neraca. Itu laporan keuangan untuk 1 tahun. Iya, 1 tahun pajak. Jadi kalau 1 tahun pajak itu standarnya sih dari Januari sampai Desember ya. Iya, jadi misalkan untuk tahun pajak 2023 berarti Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Seperti itu. Dan jika memang laporan keuangannya di perusahaannya sudah diaudit, itu ya pakai laporan keuangan audited. Seperti itu. Lalu habis itu ada juga kawan pajak harus siapkan bukti potong kalau ada ya. Jadi bukti potong itu nanti kan kawan pajak bisa lakukan pengkreditan. Jadi ada bukti potong PPh 22, bukti potong PPh pasal 23 itu dipersiapkan juga sebagai kredit pajak. Kalau memang ada bukti potong final juga disiapkan. Nanti kita ada juga pelaporan untuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Seperti itu. Oke, lalu ada juga kita arsip pembayaran nih. Arsip pembayaran PPh final ataupun PPh Betul. 23 seperti itu. Dan pembayaran PPh ini, PPh masa. PPh masa Kan kalau yang untuk badan 100. itu dia betul ada PPh pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan. Itu juga harus disiapkan. Oke, karena nanti untuk PPh 25 ini juga dimasukkan di Betul, dimasukkan dalam perhitungan SPT tahunan.
Oke, berarti tadi kita rekap lagi nih, yang pertama dibutuhkan itu pasti adalah akun DJP online. Jadi kalau mau minta akun DJP online-nya diaktifin, maka harus butuh EVIN. Nah, untuk EVIN-nya ini gimana, Kak? Haruskah bisa lewat WA atau harus lewat pos kah atau datang ke KPP? Untuk wajib pajak badan, kawan pajak itu bisa langsung datang ke KPP-nya ya, gitu. Datang ke KPP untuk aktivasi EVIN-nya seperti itu, Kak ini. Berarti setelah dapat EVIN dari KPP bisa nih ya langsung kita aktivasi akun Bisa. DJP Setelah online. dapat EVIN kita bisa langsung buka djponline.pajak.go.id. Di sana ada tahapan-tahapannya yang harus dilewati ya untuk melakukan registrasi. Tenang aja, webnya cukup user friendly kok. Gitu. Sudah cukup jelas. Jadi lebih udah nggak pusing lagi ya Kak ya nanti. Ada step-stepnya udah jelas. Sudah jelas, ada step-stepnya di situ. Oke. Kemudian tadi kita udah bicara akunnya harus sudah ada. Kemudian tadi laporan keuangan, neraca dan laba ruginya juga harus sudah ada. Ini yang harus sudah ditandatangan, sudah diaudited kalau ada ya Kak ya. Betul. Dan ditandatangan, dicap stempel perusahaan sama ini Kak, formatnya dalam format PDF. Karena nantinya akan diupload di DJP online. Baik, berarti formatnya harus yang PDF kawan-kawan pajak. Kemudian yang terakhir tadi adalah ada bukti potong dan juga bukti-bukti pembayaran. Betul, itu kalau ada itu silahkan dikumpulkan, diarsipkan, nantinya akan kawan pajak input di dalam pelaporan SPT. Oke, kemudian setelah ini kita tadi udah tahu nih, oh kita kalau mau lapor kita harus punya akun DJP online. Kemudian kalau pelaporannya sendiri apakah langsung di DJP online-nya tersebut? Betul, jadi nanti kalau misalkan mau lapor nih kan, kawan pajak tadi download dulu ya formulir ya, login, terus download formulir, nanti untuk pelaporan SPT-nya sendiri karena sudah online itu bisa langsung submit di DJP online. Dan sebenarnya tidak harus kita ketika login ya, yang penting kalau e-form ini ketika dia sudah di-download, anytime kawan pajak itu ada jaringan internet itu bisa langsung submit. Gitu, tidak harus login ke dalam DJP. Tidak harus login, karena kita udah download tadi, bentuknya nanti PDF ya Kak ya. Namanya e-form 1771. Nanti diisi, kemudian nanti ada yang tadi Kakak bilang ya di-upload yang laporan keuangan dan juga bukti potong. Nah, itu nanti disiapkan dalam PDF, di-uploadnya di form 1771 tersebut. Betul, di form. Jadi untuk laporan SPT badan adalah form 1771. Betul. Ingat kan pajak form 1771. Kemudian tadi kita udah bicara tentang waktu terakhir, terus bicara tentang kelengkapan, kita sudah bicara tentang penyampaian SPT-nya dari DJP online. Nah, ini kalau untuk teknis pengisiannya Kak, teknis pengisiannya di DJP di e-form-nya itu di 1771, kira-kira apa aja nih yang mungkin sering terkadang ya, oh kawan pajak ini sering lupa di bagian mana aja ketika ngisi. Karena mungkin yang kayaknya nggak penting nih gitu, sering di skip gitu. Iya ya. Mungkin karena setahun sekali ya, tapi ini kadang-kadang suka lupa apa aja sih sebenarnya harus disiapin, apa aja sih yang harus diisi sebenarnya. Jadi yang harus diperhatikan yang pertama itu kawan pajak pastikan tidak ada kolom yang berwarna merah. Betul. Jadi kalau ada kolom merah itu berarti dia wajib diisi. Jadi kalau misalkan kawan pajak ngisi itu masih ada yang merah, dia tidak akan bisa lanjut ke form yang selanjutnya, seperti itu. Dan sebenarnya cara pengisian SPT ini masih sama sih, seperti pengisian yang formulir manual. Cuma karena tidak bisa lagi manual, sekarang secara online, sebenarnya formulirnya itu sama Kak Vini, cuma bentuknya digital. Jadi nanti kita tuh biasanya kalau ngisi SPT kan dari belakang ya, dari belakang runut satu-satu dari lampiran 6, lampiran 5. Lampiran 5 ini wajib diisi ya, itu yang daftar pemegang saham sama pengurus itu wajib diisi. Jadi kalau pajak juga harus siapkan terlebih dahulu datanya sesuai dengan akta pendirian. Lalu nanti makin lama ke depan sampai dengan lampiran induk. Nanti kalau dalam lampiran induk kita bisa submit seperti itu. Untuk perhitungan PPh-nya udah otomatis ya Kak? Sudah otomatis. Jadi nanti kawan pajak udah tinggal input data berdasarkan laporan keuangan. Nanti sistem akan menghitungkan berapa sih sebenarnya PPh yang terutang seperti itu. Oke, jadi kalaupun nanti dia udah terhitung otomatis bakalan tahu nih, oh nih SPT-nya saya ternyata lebih bayar kah, kurang bayar kah, atau nihil gitu ya Kak ya. Jadi sekali lagi tadi kalau misalnya kita ada yang kurang bayar nih, kalau yang ada kurang bayar itu kita harus buat billing dulu kan nih. Betul, buat billingnya pun sekarang sudah bisa loh secara mandiri dari DJP online menggunakan menu bayar. Jadi sebenarnya udah satu aplikasi sudah bisa untuk semua, bisa pelaporan, bisa pembayaran. Oke, seperti itu. Nah,
Oh iya, tadi saya juga mau nanya ini, kalau di Indonesia sendiri nih kan WP badannya nggak semuanya WP besar nih Kak. Ternyata ada yang WP UMKM, dia badan tapi bentuknya masih UMKM nih, masih kecil. Baik. Jadi untuk yang UMKM ini cara lapornya gimana Kak? Sama nggak sih sama yang badan biasa? Oke, jadi untuk wajib pajak badan UMKM, ulangi lah ya. Sorry Pak. Kelihatan nggak? Apa-apa, Oke. Jadi untuk wajib pajak badan yang melakukan usaha UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun, pelaporannya secara umum sama, data-data yang harus disiapkan sama, namun ada tambahan dalam hal ini yaitu harus membuat rekap penghasilan bruto selama 1 tahun. Jadi dibuat nih Januari sampai Desember tiap bulannya itu penghasilannya berapa, seperti itu. Oke, berarti tambahan satu lagi untuk Betul. yang khusus wajib pajak UMKM ya. UMKM harus buat rekap penghasilan bruto selama 1 tahun. Oke, berarti Januari, Desember ditanda tangan, habis itu nanti diupload juga nih Kak. Betul, nanti akan diupload juga sebagai dokumen kelengkapan SPT. Berarti lebih mudah ya untuk yang UMKM ini karena dia lebih mudah. udah pakai laporan keuangan berarti ini ya. Kalau laporan keuangan karena wajib pajak badan itu wajib menyelenggarakan pembukuan Kak Vini, jadi tetap harus buat laporan keuangan walaupun laporan keuangan sederhana. Nah, itu Seperti itu. Teman pajak ingat ya, kalaupun masih wajib pajak badan UMKM, tetap harus melampirkan laporan keuangan. Jadi jangan lupa disiapkan juga laporan keuangannya, walaupun dia formatnya masih sederhana ya Kak ya. Betul, masih sederhana. Oke, nah, tadi kayaknya sudah semua ini ya, mulai dari kapan pelaporan terakhirnya, yaitu di akhir April tahun setelah tahun pajaknya berakhir nih. Betul. Jangan sampai terlambat ya, ingat ya, nanti kalau terlambat akan ada denda administrasi. Oh, berapa itu Kak? Denda administrasi. Denda administrasi untuk keterlambatan atau tidak lapor SPT tahunan PPh badan itu sebesar 1 juta untuk tahun pajak. Satu tahun pajak. Jadi daripada kena denda, kawan pajak semua ingat untuk melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunnya tepat waktu. Paling lama di akhir bulan April. Yaitu tanggal 30 April. Betul sekali. Kemudian tadi yang harus disiapkan juga tadi sudah diingatkan ya. Yang pertama, siapkan dulu akun DJP online-nya, pastikan sudah diaktifasi, sudah berhasil login. Dan yang kedua, siapkan kelengkapannya. Yang tadi ada laporan keuangan, neraca laba rugi, kemudian untuk UMKM ada yang rekap penghasilan bruto. Kemudian disiapkan juga kalau ada bukti potong yang diterima dari transaksi, entah bukti potong PPh 23 ataupun bukti potong PPh 22. Kemudian yang terakhir itu juga ada bukti pembayaran khusus untuk yang membayar PPh 25 bulanan. Seperti itu. Berarti kalau begitu kayaknya udah selesai deh Kak. Kita pertanyaannya hari ini apa kita udahan aja ya? Oke. Kayaknya sudah cukup ya, sudah cukup jelas dari awal nih apa aja yang perlu disiapkan sampai dengan kapan pelaporannya dan di mana pelaporannya. Kayaknya sudah cukup jelas. Oke, kawan pajak, oleh karena itu jangan lupa sekali kita ingatkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya tepat waktu karena nanti bakalan ada kerugian sendiri kalau misalnya lapornya telat. Gitu. Oke, kayaknya udah cukup kan untuk hari ini. Kawan pajak sudah mendapatkan materi yang sangat menarik dan juga sangat informatif ya. Semoga informasinya berguna ya buat kawan pajak. Amin. Semoga juga kawan pajak boleh kembali di-refresh nih, karena kan setahun sekali ya, kadang juga lupa. Di-refresh kembali mengenai kewajiban perpajakan pelaporan SPT tahunannya. Terima kasih Kak Nia untuk informasinya. Jangan sungkan-sungkan untuk kembali ke podcast lagi. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.